semuanya, perkenalkan nama saya Fira Amalia dengan NIM 2205110375. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat dengan judul Pulau Sangkar. Teman-teman pasti penasaran kan? Kalau gitu simak videonya sampai akhir ya. Alkisah di wilayah Indragiri Hilir hiduplah dua orang pendekar. Pendekar pertama bernama Tuk Solop. Ia tinggal di sekitar pantai Solop. Tuk Solop sudah berusia senja dan rambutnya sudah memutih. Tuk Solop tidak pernah sombong. Ia selalu ramah dan disukai oleh banyak orang. Semula ia mempunyai murid yang banyak, tetapi satu persatu muridnya pergi karena tidak ada lagi yang berguru kepadanya. Di luar pantai Solop ada seorang pendekar lain yang sangat sakti. Pendekar itu bernama Katung. Ia adalah pendekar yang kaya raya dan sombong. Sebagian besar kekayaannya didapatnya dari bertaruh dan menyambung ayam. Katung mempunyai adik angkat bernama Suri. Ia adalah seorang gadis yang cantik jelita. Sebetulnya Suri adalah anak kawan sabung ayam pendekar Katung yang telah tewas. Semenjak ibunya meninggal dunia, Suri dirawat oleh ayahnya. Pendekar Katung memuju ayah Suri untuk bertarung ayam dengannya. Setelah berbagai kekalahan dan tidak ada lagi yang dapat dipertaruhkan oleh ayah Suri mempertaruhkan dirinya sendiri dalam sabung ayam tersebut. Ternyata ayamnya kalah oleh ayam milik pendekar Katung. Dan akhirnya ayah Suri dibuang ke tengah hutan dan tidak tahu di mana sekarang keberadaan ayah Suri. Dan akhirnya hingga kini Suri diasuh oleh pendekar Katung. Suatu hari seorang pengembara bernama Bujang Kelana datang ke pantai Solop untuk berguru kepada Tuk Solop. Namun ia mendapati daerah itu kosong dan tidak menemukan siapapun. Ketika sedang beristirahat di sana, ia bertemu dengan Suri yang sedang melintas. Mereka pun berkenalan. "Apa yang abang cari di sini?" "Abang kemari ingin berguru kepada Tuk Solop." "Tuk Solop memang telah meninggalkan tempat ini semenjak murid-muridnya pergi berguru kepada pendekar Katung." "Sepertinya abang pernah mendengar nama itu. Apakah adik mengenal pendekar Katung?" Lalu Suri terdiam mendengar pertanyaan Bujang Kelana. "Jika abang ingin bertemu, temui aku lagi di sini besok. Lalu aku akan menceritakan semuanya," kata Suri lalu bergegas pergi. Bujang Kelana dibuat bingung oleh Suri. Ketika sedang termenung, muncullah seorang bapak tua yang buta dari balik semak-semak ke arahnya. "Maaf, siapakah bapak ini?" "Aku Datuk Buta. Kau jangan takut. Aku telah mendengar pembicaraan kalian tadi sore. Aku adalah adik pendekar Katung." "Mengapa ia pergi ketika aku singgung tentang kakaknya?" "Pendekar Katung adalah pendekar dengan ilmu aliran hitam. Ia menghasut murid-murid Tuk Solop sampai akhirnya Tuk Solop pergi entah kemana." Kemudian Datuk Buta bergegas pergi. Ia merasa ada yang sedang memata-matainya. Selang beberapa waktu, datanglah Suri berlari ke arah Bujang Kelana. "Bang, tolong aku. Pendekar Katung ingin menikahiku. Bawa aku pergi, Bang. Nanti aku akan menceritakannya yang sebenarnya." Akhirnya mereka berlari mencari tempat yang aman.
Di sanalah Suri menceritakan siapa ia sebenarnya. Ia juga menjelaskan bahwa ayahnya meninggal dunia karena mempertaruhkan nyawanya dalam pertaruhan sabung ayam. Tiba-tiba, seketika Datuk Buta muncul lagi di hadapan mereka dan berkata, "Aku mendengar ceritamu, Nak. Jika benar yang kau ceritakan, berarti kau adalah anakku. Akulah orang yang telah mempertaruhkan nyawaku dan dikalahkan oleh pendekar Katung." "Ayah, jadi ayah masih hidup?" Lalu mereka bertiga menyusun siasat untuk memusnahkan pendekar Katung. Bujang Kelana akan menantang pendekar Katung untuk menyambung ayam. Sebelumnya, mereka akan mengganti ayam milik pendekar Katung dengan ayam milik Datuk Buta yang mirip sekali dengan ayam pendekar Katung. Pertarungan tersebut disaksikan juga oleh orang-orang dari desa lain. Pendekar Katung mengalami kekalahan. Ayamnya mati, dan ayam Bujang Kelana yang sebetulnya adalah ayam pendekar Katung menang dalam pertarungan tersebut. Pendekar Katung yang tidak terima dengan kekalahannya memerintahkan pengawalnya untuk mengejar Bujang Kelana. Bujang Kelana sempat mendapatkan beberapa pukulan, namun dari arah belakang Datuk Buta berkata, "Bujang Kelana, cepat serang orang ini. Dia hanya dikalahkan ketika disergap oleh orang buta." Bujang Kelana dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu langsung segera menyerang pendekar Katung. Dan akhirnya pendekar Katung lemas tak berdaya. Datuk Buta berkata kepada Katung, "Aku adalah ayah Suri yang kau kalahkan waktu itu. Tuk Solop yang menyelamatkanku. Ia juga yang memberitahukan kepadaku kelemahanmu." Pendekar Katung lalu tewas. Tiba-tiba Suri berlari ke arah mereka. Tubuhnya penuh luka. Rupanya ia telah diserang oleh pengawal pendekar Katung. Tubuh Suri yang lemah tidak memungkinkan baginya untuk bertahan hidup. Kemudian Suri berkata kepada Bujang Kelana, "Abang, maaf, sepertinya takdir tidak mengizinkan kita untuk bersama." Dan akhirnya Suri meninggal dunia. Hancur hati Bujang Kelana menyaksikan kekasih hatinya pergi untuk selama-lamanya. Setelah menguburkan jasad Suri di dekat pondok Datuk Buta, Bujang Kelana pun pamit untuk meninggalkan desa tersebut. Sebelum pergi, ia mengambil sebuah sangkar ayam yang terletak di pondok Datuk Buta dan melemparkannya ke tengah laut untuk menghapus kesedihannya. Bujang Kelana berjanji tidak akan kembali lagi ke Pulau Solop. Lalu ia pergi mengembara entah kemana. Konon setelah beberapa tahun kepergian Bujang Kelana, sangkar ayam tersebut muncul di permukaan dan menjadi sebuah pulau. Masyarakat menyebutnya dengan Pulau Sangkar Ayam. Nah, itu tadi cerita saya dengan judul Pulau Sangkar Ayam. Sangat menarik, bukan? Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.